Pemirsa, perang panjang di Timur Tengah berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia dan membuat pemerintah mempertimbangkan menerapkan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah 1 hari dalam sepekan demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak BBM nasional. Benarkah rencana penerapan WFH akan efektif menekan konsumsi BBM? Berikut ulasannya dalam Top Review. Usai cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026 berakhir, mulai Rabu 25 Maret 2026 hingga 27 Maret 2026, pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan Work from Anywhere (WFA) maksimal 50% aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di instansi pemerintah. Penyesuaian berlaku pada 2 hari menjelang Nyepi, yakni 16 dan 17 Maret 2026, serta 3 hari setelah cuti bersama Lebaran, yaitu 25 hingga 27 Maret 2026. Dalam Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatur ASN yang bekerja dari luar kantor tetap wajib menjalankan disiplin kerja, termasuk presensi secara daring 2 kali sehari. Pemberian izin juga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kondisi pegawai. Lalu, apakah WFA ini akan diikuti dengan kebijakan WFH selama 1 hari dalam sepekan? Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat. Sebelumnya, perang panjang di Timur Tengah membuat pemerintah mempertimbangkan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 1 hari dalam sepekan untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak BBM di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Pasalnya, beban subsidi energi Indonesia harus dijaga agar tidak membengkak. Presiden Prabowo Subianto pun meminta para menterinya menyiapkan opsi kebijakan, termasuk penerapan WFH. Dengan mengurangi mobilitas harian, konsumsi bahan bakar dinilai bisa ditekan. Ditambah pengalaman selama pandemi menunjukkan sistem kerja jarak jauh tetap mampu menjaga produktivitas. Dengan demikian, ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu. Banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet, dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut skema WFH akan mulai diterapkan setelah Idul Fitri 2026. Namun kebijakan ini tidak dilakukan penuh. Pemerintah hanya menyiapkan skema terbatas dengan kombinasi kerja dari kantor dan dari rumah. Pemerintah memperkirakan penerapan WFH 1 hari dalam sepekan bisa menghemat hingga 20% konsumsi BBM nasional. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan. Karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penerapan 1 hari WFH dalam sepekan telah dirapatkan dengan kementerian atau lembaga terkait. Nantinya pengumuman hari yang disepakati untuk WFH akan disampaikan usai laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mendagri menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak ada masalah dengan opsi penerapan WFH 1 hari dalam sepekan. Sebab WFH pernah berlaku pada masa pandemi COVID-19. Salah menurut saya. Saya yakin tidak akan masalah. Karena kita bukan pengalaman pertama. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri 25%, WFO jalan juga. Iya. Jadi
bukan sesuatu yang baru kita lakukan. No problem. Ya, Pemda juga udah banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerahnya ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan dari mereka. Ya, hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan. Lalu benarkah rencana penerapan WFH akan efektif menghemat konsumsi BBM nasional? Pengamat ekonomi Wijayanto Samirin menilai rencana penerapan WFH 1 hari dalam sepekan hanya akan menekan konsumsi BBM nasional sebanyak 10%. Ia pun meminta agar rencana penerapan WFH sehari dalam sepekan ini dibahas secara dalam agar dapat merinci sektor-sektor mana saja yang bisa menerapkan aturan tersebut. Jadi ketika kita ingin menerapkan work from home 1 dari 5 hari kerja, saya rasa secara teknis itu merupakan solusi yang sudah teruji. Lalu bagaimana dengan dampak terhadap penghematan BBM? Saya melakukan kalkulasi kasar ya. Jadi kira-kira ini akan menghemat 10% konsumsi BBM. Karena hampir 60% konsumsi BBM kita itu untuk transportasi. Dan sekitar 80 hingga 90% transportasi kita itu bukan public transportation, tetapi mobil dan motor private. Jadi penghematan yang lumayan, 10% konsumsi BBM. Dan kalau kita transmisikan ke nilai import, ini bisa menghemat import sekitar 100 triliun per tahun. Tidak kecil ya penghematannya. Kemudian kalau kita transisikan ke penghematan subsidi BBM, ini kira-kira 15 triliun setahun. Dalam situasi secara fiskal yang kurang menguntungkan, kita harus melakukan banyak penghematan. Saya rasa ini adalah ide yang sangat tepat, sangat timely. Belajar dari pandemi COVID-19, penerapan WFH tidak bisa diterapkan di semua sektor. Pelayanan publik dan sektor tertentu tetap harus bekerja dari kantor. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap potensi penurunan aktivitas ekonomi, terutama di sektor informal yang bergantung pada mobilitas pekerja. Terkait opsi penerapan WFH, Indonesia tidak sendirian. Sejumlah negara di Asia sudah lebih dulu menerapkan WFH untuk menekan konsumsi energi di tengah krisis global, seperti di Pakistan, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Meski demikian, dalam situasi konflik geopolitik berkepanjangan, pilihan kebijakan mungkin tidak selalu ideal. Namun kecepatan merespons menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.